Ya, selamat pagi teman-teman. Jadi sebelum saya berbagi ya cara bagaimana menghemat ya tagihan air di Jepang secara gila-gilaan ya, brutal dan masif ya. Pertama-tama saya hanya ingin ya memberitahukan bahwa sempat ada beberapa ya dari orang yang menonton video saya, kemudian mereka ya memberikan komen-komen yang negatif ya, merendahkan. Saya nggak ada ini ya, reaksi apapun ya. Paling cuma saya baca aja ya, dan itu nggak ngaruh ke saya sebenarnya ya. Sampean mau merendahkan saya habis-habisan ya sampai ke dasar bumi, itu nggak ngaruh ya. Ya nggak marah, nggak sedikit pun marah saya. Cuman karena di channel ini ya, channel Kemajapan ini adalah channel untuk berbagi ya kebaikan ya. Jadi ada aksi memberi dan menerima ya. Ya sampean yang nonton kan menerima informasi ini ya, cara belajar, terus cara bekerja secara mandiri ya di Jepang gratis tanpa biaya spesial pun, belajar pun sampean gratis ya. Resource-nya ya, sumbernya itu banyak ya, di YouTube, di Google banyak. Saya memberikan informasi ini, sampean menerima, kan ada aksi kebaikan ya, memberi dan menerima sama-sama baik. Ketika ada orang yang berkomentar dengan nada merendahkan, ya saya cuma baca aja ya, ketawa aja. Oh mungkin ini orangnya sedang butuh perhatian gitu kan. Manusia kan ada 6 kebutuhan utama ya. Ya kebutuhan untuk perhatian ya, akan perhatian, kemudian kebutuhan akan pengakuan ya, kebutuhan akan penghormatan, kebutuhan akan kepastian, ketidakpastian, dan segala macam itu ya. Ya saya hanya yo guru tak guyu teman-teman ya, konco-konco ya, cuma tak ketawa. Saya cuma ketawa aja, senyum ya. Oh ini orangnya mungkin sedang haus ya akan kebutuhan perhatian ya, dan kasih sayang mungkin ya. Makanya dia memberikan komentar-komentar yang komentar-komentar yang negatif ya, supaya dapat perhatian dari kita gitu. Cuma kalau saya ada ladeni ya, misalkan saya langsung marah-marah, wah gue ki komen apa kayak ngene ki misalkan ya. Misalkan langsung saya balas dengan komen negatif, nah nanti dia ya tambah puas ya karena mendapat perhatian kan gitu dari saya ya. Sebenarnya saya mau kasih perhatian ya, mau tak balas komennya supaya ya barangkali bisa kembali ya kepada kesadaran dirinya ya. Jadi enggak, orang-orang ini tuh enggak melekat sama pikiran dan perasaannya gitu loh. Jadi enggak ketutup sama pikirannya ya. Kan orang-orang ini seperti ini kan dia dikendalikan sama pikirannya sendiri ya. Jadi tidak bisa menyadari dirinya sendiri. Akhirnya begitu ada yang tidak disukai itu langsung reaksi ya, langsung ngeluarin kata-kata yang nggak baik, terus langsung mungkin komen-komen yang negatif seperti itu kan. Makanya cuma awalnya mau saya balas, cuman percuma ya, kita nggak akan bisa mengubah apa yang di luar diri kita teman-teman ya. Jadi sampean mau mengubah dunia, pengen mengubah dunia, sampean nggak akan bisa. Yang sampean bisa adalah mengubah diri sendiri ya. Jadi ya saya cuma melihat ke dalam diri, oh ini sebenarnya orang merendahkan siapa ya, saya juga bukan siapa-siapa gitu loh. Terus saya bingung, ini orang ngerendahin siapa loh, saya apa siapa gitu kan. Soalnya saya juga nggak nganggap saya itu siapa-siapa ya, saya itu bukan siapa-siapa gitu. Jadi bingung ini sebenarnya orang ngerendahin siapa gitu loh. Makanya
Saya cuma melihat ke dalam diri, oh ya paling tak hapus saja lah komennya, biar nggak mempengaruhi teman-teman yang lain ya. Takutnya teman-teman yang lain kan masih ada yang maksudnya masih ada yang mungkin ikut-ikutan, nanti takutnya teman-teman yang lain ikut-ikutan komen, jadinya malah rame kan. Mending langsung tak hapus saja gitu ya. Padahal saya nggak masalah sama sekali, cuman supaya nggak mempengaruhi teman-teman yang lain, saya hapus gitu ya. Nah, misalkan sampean udah tak hapus gitu komennya ya, masih komen yang negatif, ya mohon maaf ya, paling langsung saya blokir ya. Jadi sampean nggak bisa melihat konten-konten yang saya bagikan gitu kan, yang rugi sampean sendiri akhirnya gitu ya. Orang-orang yang suka komen-komen negatif ya, merendahkan orang lain, itu sebenarnya sampean sedang merendahkan diri sampean sendiri gitu. Jadi ya kurang-kurangilah hal yang seperti itu ya. Ya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi sekedar pemberitahuan saja ya. Jadi ini channel untuk berbagi informasi mengenai cara belajar bahasa Jepang secara otodidak, mandiri, dan cara bekerja di Jepang secara mandiri ya, tanpa biaya sebesar pun, tanpa embel-embel apapun ya. Saya nggak akan minta sampean ya buat subscribe saya, dan saya nggak pernah juga minta uang ke sampean ya. Orang niat saya ya cuman supaya bisa bermanfaat ya, menjadi orang yang bermanfaat selama saya hidup ya di dunia ini gitu. Ya karena saya merasakan ya apa yang sampean rasakan ketika susah mencari pekerjaan, ya saya merasakan, makanya saya ingin membantu ya teman-teman. Kiranya teman-teman ada keyakinan dan kemantapan hati untuk bekerja di Jepang, ya bisa ikuti cara-cara saya ya. Misalkan nggak cocok ya bisa ikuti cara yang lain ya gitu. Misalkan sampean ribet kalau ngurus-ngurus sendiri, saya mau lewat LPK ya monggo, saya nggak melarang orang ya untuk belajar dan bekerja lewat LPK atau yayasan ya monggo, sampean kan opsional ya, kan keputusan ada di sampean sendiri. Jadi ya saya hanya memberikan opsi ya. Misalkan sampean mau yang gratis, cuma ya harus membutuhkan effort yang lebih ya, usaha yang lebih, karena kan apa-apa sendiri seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau sampean masih mau pengen lihat konten-konten dari saya mengenai kehidupan di Jepang, nanti sampean misalkan di Jepang pengen tahu cara-cara hidup di Jepang, cara bikin apalah pokoknya tiket kereta atau cara pakai alat-alat di Jepang, ya sampean jaga ya kesadaran sampean ya, jangan terbawa sama pikiran dan perasaan sampean, nanti malah yang sumpek, yang rugi sampean sendiri gitu ya. Ya itu aja. Nah sekarang saya mau membahas ya cara gila menghemat tagihan air di Jepang. Ini saya sudah screenshot ya tagihan airnya. Jadi tagihan air di Jepang ini dia datangnya 2 bulan sekali teman-teman. Jadi setiap 2 bulan sekali baru dia datang. Nah kita baru bayar gitu ya. Dia nggak langsung datang tagihannya ya, seperti tagihan listrik dan gas. Jadi kalau tagihan listrik dan gas kan jadi satu tuh, yang kemarin saya jelasin. Dia itu datangnya tiap bulan, jadi sekali datang tuh langsung ya sama tagihannya. Jadi sampean langsung bisa bayar ke kombini, toko-toko kayak Lawson Mart, Ministop, atau sampean transfer juga bisa lewat ATM, terserah sampean lewat ATM Yucho atau ATM bank Jepang kan banyak ya. Nah kalau tagihan air di Jepang tuh dia enggak sekali sama tagihannya ya. Jadi yang pertama tuh yang datang tuh osirasenya ya. Jadi ini tuh screenshotan osirase ya, tapi sudah sama biayanya.
Jadi sampean nanti tagihannya ya biayanya segitu. Jadi sampean bisa siapin dulu uangnya. Itu kan saya udah setoran ya, ikut urunan ya, patungan buat bayar itu tagihan airnya. Nah, tagihan air ini jadi datang osirasinya dulu ya, pemberitahuan. Nah, ini kan habisnya 4.384 ya. Nah, sampean tinggal dibagi 2 ya. Jadi tiap bulannya dibagi 2, dibagi 3 ya. Kan 3 orang nih. Nah, 4.384 dibagi 2, dibagi 3 ya, karena untuk 2 bulan dan 3 orang. Jadi tiap orangnya tiap bulannya tuh kena cuman 730 yen teman-teman, alias 73.000 rupiah. Itu murah kan teman-teman, lebih murah daripada di Indonesia. Padahal tuh airnya tuh enak teman-teman. Jadi airnya tuh langsung dari keran ya. Jadi ibarat sampean kalau di Indonesia tuh air pump bisa langsung diminum ya, kayak gitu. Jadi di Jepang itu sampean nggak perlu beli galon isi ulang atau galon Aquafit ya. Terus apalagi mereknya Sanqua dan lain-lain itu ya, harus capek-capek gotong ngangkat. Sampai banyak ya dari teman-teman saya yang sudah sepuh, pas ngangkat galon Aqua kecepit itu ya, tulang ekornya, sarafnya ya, jadi kena HNP ya, jadi hernia nukleus apa gitu. Jadi saraf kecepit ya teman-teman, kan itu bahaya ya. Nah, kalau di Jepang sampean tinggal buka kerannya langsung bisa sampean minum ya, kan praktis ya itu. Jadi air ini ya, tagihan air ini tuh semua air yang sampean keluarkan dari keran ya, termasuk buat minum, cuci, mandi ya, dan buang air besar atau buang air kecil ya. Nah, itu bukan hanya air yang keluar ya, tapi air yang kan air sudah keluar nih, sampean keluarin, nanti dia masukkan kotor ya, kan sudah sampean pakai kan, kotor kan airnya. Nah, air yang masuk kan keluar dari keran nih, dan nanti yang air yang masuk ke saluran pipa yang pembuangan itu juga dihitung. Jadi air yang bersih yang sampean keluarin dari keran dan air yang sudah dipakai kotor masuk ke dalam keran itu dihitung. Jadi totalnya segitu ya. Murah kan, buat minum, mandi, nyuci, terus buang air besar, buang air kecil, semua air yang dipakai itu, baik yang keluar maupun yang masuk lagi, yang air kotor itu ke dalam salurannya, semuanya satu orangnya per bulan 73.000 rupiah. Enggak murah gimana teman-teman? Kok bisa murah banget sih mas? Gimana mas caranya, kasih tahu dong mas? Ya gitu saya kan. Pasti kan langsung pengen tahu ya. Gimana mas? Aku juga mau. Nah, sabar ya. Jadi logikanya kan gini ya. Kalau air kan paling banyak kita pakai kan pas saat mandi ya, dan nyuci baju. Nah, terus ya kalau nyuci piring kan air cuma sedikit ya yang dipakai ya. Misalkan sampean masak juga ngerebus air paling cuman berapa sih, 1/4 panci kecil segini kan paling. Kalau saya ngukus paling cuman berapa mili gitu paling airnya, cuman 500 mili ya gitu ya. Nah, kan yang paling besar yang pertama ya, sampean kan pasti air tuh yang paling banyak itu kan sampean buat mandi ya. Buat mandi nih yang pertama. Nah, yang pertama sampean lakukan kalau kayak saya ya, itu kalau mandi gak usah lama-lama, bentar aja ya. Lagian saya kan sudah laku ya, udah punya anak, punya istri, jadi gak perlu lama-lama. Mandi ya cuman gosok gigi, cuci muka, sabunan, sampoan, udah bentar doang ya. Jadi
Pas sampean lagi gosok-gosokan sabun ya dimatiin kerannya, nanti pas bilas aja makainya gitu. Jadi itu efektif. Itu pun paling sering mandi kalau sampean pas musim panas ya. Musim semi paling ya sehari sekali teman-teman. Nah, ini kan sekarang musim gugur kan dingin ya, 4 derajat, 7 derajat. Terus kalau musim salju apalagi kan ya, musim salju kan sampai minus 5 derajat kalau di sini ya, kata yang udah pernah tinggal di sini. Teman-teman saya yang Vietnam tuh kalau tak tanya itu kalau pas salju paling dingin berapa, minus 5 derajat katanya. Nanti di Inage Kaegan di sini saljunya banyak mas, bilang gitu. Oh iya iya, iya. Nah sekarang aja ya saya itu ya teman-teman ya udah nggak mandi selama genep 8 hari teman-teman, nggak mandi. Nah kan wirid teman-teman, sampai nggak pakai air, nggak mandi kan. Jadi saya paling cuman gosok gigi, cuci muka ya udah, kan paling sedikit airnya ya karena dingin teman-teman. Kenapa saya nggak mandi? Itu karena saya nggak bau teman-teman, makanya saya nggak mandi. Karena sampean di sini nggak mandi itu nggak bau karena suhunya dingin, di tempat kerja juga dingin, jadi saya nggak keringetan ya. Jadi seringnya tuh buang air kecil ya, kencing ya karena dingin. Tapi nggak pernah keringetan, akhirnya ya nggak bau, orang nggak keringetan. Terus udara di sini tuh bersih gitu karena suhunya dingin, udara debu-debu, kotoran-kotoran tuh menep ya, bersih. Sampai lihat tuh bersih tuh, udaranya bersih, nggak ada knalpot brong, knalpot cumi-cumi ya, gurita kayak di Jakarta kan, kendaraan yang knalpotnya sudah nggak layak pakai tapi masih dipaksa dipakai ya, sehingga asap-asapnya hitam-hitam ya, itu nggak ada teman-teman. Jadinya saya nggak mandi 7 hari pun masih hidup teman-teman ya, masih berfungsi dengan normal, masih bisa kerja, ngomong ya nggak bau. Orang saya kan gosok gigi paling kan pakai air cuman sekumuran doang kan, cuci muka ya paling bentar itu. Jadinya wirid itu ya, itu yang paling berdampak ya itu. Karena saya di musim gugur ini ya dan musim salju nanti pasti bakal jarang mandi teman-teman, seminggu sekali paling saya. Atau bisa jadi saya selama musim gugur nggak mandi ya, paling cuci muka sama gosok gigi udah itu. Karena pas mandi di musim gugur sama musim dingin sampean harus memakai pemanas ya. Loh kalau sampean sering mandi tiap hari pakai pemanas air itu ya, Ovuro itu ya, ya nanti selain boros air ya sampean boros listrik ya. Loh, kayak gitu kan, daripada gitu mending nggak usah mandi sekalian. Yang penting sampean cuci muka, gosok gigi, jadi tuh mukanya nggak lecek kayak gitu ya. Gigi ya tetap bersih, tetap sehat. Ya sampean masih hidup walaupun selama 6 bulan ya, musim gugur, musim salju nggak mandi ya sampean masih hidup ya. Ntar kan sampean mandinya ya pas musim semi atau musim panas gitu, gosoki pakai scrub ya, dakinya tuh biar pada ngelotok gitu. Apalagi kalau sampean laki-laki, kalau udah nikah kayak saya udah bodo amat sama penampilan ya. Kalau saya udah bodo amat sama penampilan, mau nggak mandi seminggu 2 minggu ya nggak masalah. Wong payu iki ya, udah punya istri punya anak, ngapain kan peduli sama penampilan, yang penting saya nyaman kan gitu. Nggak usah repot-repot mandi, jadi lebih efektif, waktunya lebih banyak, saya bisa pakai untuk aktivitas yang lain seperti itu. Tuh ya, yang pertama itu mandi ya. Ini mungkin terdengar gila ya di sampean yang wah kok nggak mandi, emang nggak kerasa gatel mas? Enggak, saya yang menjalani, saya nggak ngerasa gatel sama sekali ya. Orang udaranya bersih, di sini lingkungannya bersih ya, aman jadinya sampean. Nggak perlu takut kurap, kudisen, panuan ya, nggak ada sama sekali. Itu ya yang pertama itu ya, mandi itu. Kalau perlu nggak usah mandi, soalnya dingin sekarang itu musim gugur, musim salju nanti tuh dingin ya. Sampean nggak mandi selama seminggu, sebulan pun masih hidup ya. Yang penting sampean gosok gigi, cuci muka, jadi
keluar airnya itu cuma dikit ya. Nah, terus yang kedua, cuci baju ya. Nah, kalau nyuci baju itu kan pasti banyak airnya ya sampean ya, berliter-liter ya makainya. Apalagi kalau pakai mesin cuci kan ya. Kalau saya ya pribadi ya, jadi saya itu jarang ganti baju temen-temen. Kalau jarang mandi ya nggak usah ganti baju, ngapain ganti baju orang nggak mandi kan gitu. Jadi saya tuh ya baju ini nih udah 4 hari tak pakai ya, atau 5 hari ya nggak tak ganti-ganti. Nggak bau, nggak gatel kok. Jadi tuh saya nyuci tuh paling seminggu sekali tuh paling cepat ya. Kadang tuh tak cuci tuh 2 minggu sekali teman-teman. Orang satu setel tuh tak pakai 4 hari ya. Jadi misalkan seminggu ya paling 2 setel doang gitu teman-teman. Jadi saya nyuci tuh 2 minggu sekali gitu. Kan irit ya, irit air. Nah, pas waktu nyucinya itu ya, pas 2 minggu sekali pas nyucinya itu, airnya sesuaikan dengan banyaknya pakaian ya. Jangan pakaian cuma 2 setel sampai airnya full semesin cuci ya boros ya. Udah mah boros deterjen, boros air lagi ya. Semakin banyak air kan deterjennya semakin gak ngefek kan. Nah, sampean sesuaikan dengan banyaknya baju. Misalkan 2 setel ya sampean paling 1/5 tabung mesin cuci aja gitu. Jangan full 100% boros air sampean. Deterjen juga nggak ngefek nanti gitu. Jadi sesuaikan dengan banyaknya kapasitas baju kotornya gitu ya, cuciannya. Jadi irit gitu teman-teman. Rahasia nomor 2, rahasia gila, cara gila untuk menghemat tagihan air. Itu yang kedua ya. Yang ketiga kan sampean, yang ketiga kan yang paling banyak nomor 3 kan buang air besar dan buang air kecil ya. Nah, kalau musim dingin, musim salju, musim gugur kayak gini dingin, itu kalau toilet di kontrakan saya ya, itu nggak ada penghangatnya teman-teman. Jadi toilet model manual itu nggak ada tombol penghangatnya. Sampean kalau buang air kecil, buang air besar di situ, itu kurang enak teman-teman. Nah, kalau saya kalau buang air besar, buang air kecil, tapi pasti itu dikombini ya, kayak di Lawson Mart, di Deli Yamazaki atau di Mall Aeon ya. Itu kan toiletnya enak teman-teman. Banyak tombolnya, ada penghangatnya, ada suara burung-burung berkicau, suara air mengalir ya, yang di bawahnya ada sungai-sungai ya. Jadi airnya tuh aliran air ya bagus ya, gemericik suara air kan enak teman-teman. Kalau saya kan sering dinya di luar. Jadi kalau BAB buang air kecil pasti di luar. Jarang saya di kontrakan ya. Ya karena lebih nyaman di luar. Kalau sampean sering di luar kan jadinya hemat, sampean nggak pernah pakai air di Apato. Itu kuncinya ya, cara gila untuk menghemat tagihan air di Jepang. Yang ketiga yaitu sampean kalau BAB buang air kecil itu sebaiknya dikombini, lebih nyaman karena toiletnya lebih canggih, lebih enak, bisa nyebokin sendiri lagi. Kalau dikontrakan kan nggak ada yang buat nyebokin, jadi sampean cebok sendiri pakai tangan, mana airnya dingin lagi kan. Mending di toko-toko, di minimarket atau di mall, enak anget ya. Karena ada suara burung-burung berkicau, aliran-aliran air sungai ya gitu. Enak teman-teman. Jadi kita tetap menikmati ya sampean atur ya. Saya kalau jam segini pasti pengen BAB ya, sampean siap-siap nanti ke minimarket gitu, nanti BAB buang air kecilnya di minimarket atau di mall gitu. Kan banyak ya minimarket 24 jam, Lawson, Deli Yamazaki, Mini Stop, kan enak teman-teman. Gitu. Itu nomor 3 ya. Terus
Yang terakhir apa? Nyuci piring ya. Nah, nyuci piring nggak ngefek teman-teman. Nyuci piring kan jarang ya. Paling sehari sekali ya. Itu pun paling satu piring doang. Atau panci ya, satu kukus ya. Sekarang malah saya kebanyakan masaknya pas libur ya, buat 3 hari 2 hari. Paling nyuci panci ya paling pas libur doang ya, 3 hari sekali. Jadi itu jarang banget ya, nomor 4 ya. Jadi karena saya juga makan kadang sehari sekali doang ya, kadang ya sebulan sekali tuh puasa 3 hari nggak makan, jadi ya nggak nyuci piring ya nggak nyuci panci ya, jadi lebih irit ya nggak pakai air. Itu sampai kalau mau wirid lagi sering-sering puasa ya gitu. Jadi sampai nggak makan, jarang nyuci, ya nyuci gelas, ya nyuci piring, ya nyuci alat-alat masak itu jarang sampean. Jadinya irit air itu ya udah 4 kunci cara gila menghemat tagihan air di Jepang. Sebulan cuma habis Rp73.000. Itu udah sama air minum, air semuanya yang sampean pakai di kontrakan. Ya, itu aja ya. Semoga info ini bermanfaat buat teman-teman ya, sekeluarga. Semoga teman-teman nanti yang mau kerja di Jepang ya, semoga info ini bisa membantu ya. Ya kalau sampean nggak cocok ya bisa nggak usah diikuti ya, nggak usah dijalani. Kan saya hanya memberikan opsi pilihan ya, barangkali ini bisa membantu sampean ya. Kan tujuan sampean bekerja di Jepang apa sih? Ngirim uang ke keluarga kan gitu, biar bisa banyak ngirim ke keluarga kan. Kalau tagihan listrik, gas sama tagihan air sampean kecil, kan sampean jadi bisa ngirim lebih banyak kan, seperti itu logikanya. Makanya kalau sampean mau dan berminat ya tinggal jalani aja apa yang saya sampaikan tadi ya. Kalau tidak berminat, maunya mandi terus pakai air panas, air hangat biar seger ya monggo silahkan. Tapi kalau saya nggak mandi seminggu, misalkan nggak mandi sebulan juga badan tetap seger-seger aja ya, nggak masalah. Yang penting cuci muka, gosok gigi gitu ya, badan yang nggak bau, biasa aja. Itu teman-teman ya. Ya semoga teman-teman sekeluarga, ya semoga info ini bisa bermanfaat buat hidup teman-teman ya, dan semoga teman-teman sekeluarga ya selalu sehat, bahagia, damai, sejahtera selalu ya. Hidupnya adem, ayem, tentrem ya, rukun sama anggota keluarga ya. Gemah ripah los Cinawi. Amin.